Satgas Ops Damai Kartens 2024 kembali berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak bernama Lupa Waker alias Lupa Walo di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pamekasan menggelar upacara bendera untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2024 ke-116 tahun dengan tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Presiden Joko Widodo mengajak para kepala negara peserta KTT World Water Forum ke-10 menanam mangrove di Taman Hutan Rakyat Tahura, Bali. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 21 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joshunike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 kembali berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak bernama Lupa Waker alias Lupa Walo di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramadhani mengatakan Lupa Waker alias Lupa Walo merupakan anggota KKB aktif wilayah Puncak dan yang bersangkutan termasuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus penembakan camp dan alat berat milik PT Unggul di Mundidodo, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Anggota KKB aktif Lupa Waker alias Lupa Walo ditangkap oleh Satgas Ops Damai Kartens 2024 di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Adapun barang bukti disita saat dilakukan penangkapan diantaranya 1 bilah senjata tajam, dompet, noken, uang, dan ponsel. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens AKBP Bayu Suseno menambahkan bahwa saat ini anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo telah berada di posko Satgas Ops Damai Kartens 2024 di Timika untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, aparat masih terus melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap 3 DPO lainnya yang terlibat dalam pembakaran camp PT Unggul pada tahun 2021 lalu. Selamat pagi rekan-rekan media, diinformasikan dari Operasi Damai Kartens 2024 bahwa saat ini saya sedang berada di Polres Mimika. Benar bahwa pada hari Minggu yang lalu, tanggal 19 Mei 2024, kami telah berhasil menangkap 1 orang anggota KKB atas nama Lupa Waker alias Lupa Walo. Yang bersangkutan ditangkap di sekitar Tembagapura dan yang bersangkutan merupakan DPO Polres Ilaga atau Polres Puncak berdasarkan beberapa laporan polisi pada tahun 2021, yaitu kejadian pemerasan dan pembakaran camp beserta alat berat milik PT Unggul yang saat itu sedang melaksanakan proyek di Kabupaten Ilaga, mengakibatkan kerugian material
KKB atas nama Lupawaker melakukan kejahatan tersebut dibantu oleh kurang lebih 3 atau 4 orang lainnya. Saat ini kami dari Satgas Operasi Damai Kartens terus melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui keberadaan 3 atau 4 orang lainnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Demikian dari Satgas Operasi Damai Kartens diinformasikan. Selamat pagi. Pemirsa, Polda Kalimantan Timur mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa sembako untuk korban bencana banjir di Kabupaten Mahakam Ulu. Bantuan ini diterima oleh Kapolres Mahakam Ulu AKBP Antoni Ribok di Pelabuhan Depan Polsek Long Bagun. Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat utama Polres Mahakam Ulu, diantaranya Wakapolres, Kabak Ops, Kasat Intelkam, serta para personel lainnya. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Kasat Polairut, Polres Kubar, Ibtu Deki, dan diterima langsung oleh Kapolres Mahulu AKBP Antoni Ribok. Usai serah terima bantuan sembako segera dibawa ke posko terpadu penanggulangan bencana banjir. Adapun barang-barang yang dikirimkan dalam gelombang pertama bantuan ini meliputi bahan-bahan makanan dan mie instan. Kapolres Mahulu menyatakan bantuan sembako kemanusiaan dari Polda Kaltim dan Polres jajaran ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Pendistribusian bantuan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Mahakam Ulu yang terkena banjir serta mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak. Pemirsa, Kapolres Kutai Barat AKBP KD Budiarta bersama Ketua Cabang Bayangkari Cabang Kutai Barat Rina KD Budiarta beserta PJU Polres Kutai Barat menyerahkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat korban banjir yang ada di Kecamatan Long Iram dan Tering, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan penyerahan bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian pihak kepolisian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana banjir. Langkah ini diambil untuk memberikan dukungan moral dan materi kepada warga yang terdampak banjir. Banjir yang melanda wilayah di Kecamatan Long Iram dan Tering merupakan kiriman dari aliran Sungai Mahakam dan telah menyebabkan puluhan rumah warga terendam banjir, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan sosial ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Long Iram dan Tering. Banjir melanda Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah pada Minggu 19 Mei 2024. Banjir dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang sampai lebat yang mengakibatkan meluapnya Sungai Bainaan Barat hingga mengendangi pemukiman warga. Berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Kabupaten Paringin Motong, wilayah terdampak berada di Desa Baina Barat di Kecamatan Tinombo. Ketinggian banjir berkisaran antara 10 hingga 50 cm. Tercatat sebanyak 50 kepala keluarga terdampak dan 40 kepala keluarga harus mengungsi. Sementara kerugian material diketahui sebanyak 50 unit rumah terdampak dan 1 unit jembatan rusak. Guna mencegah terjadinya banjir, BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan pembangunan sumur resapan, sistem tampungan di saluran primer dan penampungan air hujan, penampungan tanggul sungai, dan pembangunan sistem polder serta perbaikan saluran drainase.
Pemerintah yang terdiri dari tim gabungan TNI Polri, Badan SAR Nasional, dan BNPB serta Tagana mengevakuasi warga di 7 desa pasca erupsi Gunung Ibu di Maluku Utara pada Sabtu lalu. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan kendaraan truk taktis TNI Polri dan mobil bak milik warga terus berdatangan membawa warga ke lokasi pengungsian yang berada di lapangan Desa Gamici untuk kemudian dilakukan pendataan oleh tim dari Tagana, BPBD, Babinsa, dan Brimob. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih menetapkan status gunung api ibu di level 4 atau awas dan mengimbau warga agar menjauhi wilayah dengan radius 4 km dari kawah gunung. Pemirsa, Polres Pamekasan menggelar upacara bendera untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2024 ke-116 tahun dengan tema Bangkit untuk Indonesia Emas di lapangan upacara Polres Pamekasan. Dalam upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116, bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakapolres Pamekasan Kompol Andi Purnomo. Wakapolres Pamekasan dalam amanatnya menyampaikan bahwa persatuan Indonesia sebagai negara sudah dimulai sejak 116 tahun lalu dan ditandai dengan meleburnya berbagai gerakan perjuangan menjadi satu barisan dengan didikannya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Wakapolres menjelaskan Budi Utomo berdiri untuk mendorong bangsa Indonesia mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain di masa itu. Barisan Persatuan yang dibentuk oleh Budi Utomo merupakan pematik bagi kekuatan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang sulit, baik pada masa pra-kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Oleh karena itu, ia mengajak untuk terus merapatkan barisan perjuangan dan terus maju untuk bangkit demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Polda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan upacara Hari Kebangkitan Nasional di lapangan Barigas Mapolda Kalteng Senin 20 Mei 2024. Upacara Hari Kebangkitan Nasional yang digelar oleh Polda Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto, serta didampingi Wakapolda Kalimantan Tengah, pejabat utama, dan seluruh personel Polda Kalimantan Tengah. Hari Kebangkitan Nasional ke-116 mengangkat tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Acara ini juga bertujuan untuk merayakan sekaligus mengenang jasa para pahlawan, sekaligus menggelorakan kebangkitan semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetap bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.